Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi CPT Sync untuk kegiatan ujian AKM bagi proktor. Yang pertama, silakan login sesuai dengan akun masing-masing. Setelah berhasil login, di halaman awal aplikasi CPT Sync ujian AKM bagi proktor terdapat sedikit perbedaan ya antara halaman dashboard untuk ujian AKM dengan UNBK. Dimana kalau di ujian UNBK kemarin ya, untuk halaman dashboard itu biasanya menampilkan status dari server kita, baik itu offline, standby, biru ataupun kuning, maupun status yang aktif. Akan tetapi untuk AKM ya, di sini sudah tidak menampilkan status lagi, karena untuk ujian AKM ini nanti berlangsung secara full online ya, sesuai yang sudah disampaikan oleh Pusmenjar kemarin ketika sosialisasi simulasi skala besar. Itu normalnya untuk 50 peserta dibutuhkan bandwidth internet sebanyak 20 MB ya. Jadi bagi teman-teman proktor, silakan dipersiapkan untuk koneksi internetnya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di lembaga masing-masing. Dan juga untuk menu-menu yang ada di aplikasi AKM untuk proktor ya, CPT Sync untuk proktor terdapat perbedaan, di mana kita lihat tampilannya untuk menunya lebih sedikit jika dibandingkan dengan CPT Sync yang ada di UNBK. Kita mulai dan kita pelajari satu persatu menu-menu yang ada di CPT Sync AKM bagi proktor. Yang pertama, beranda atau dashboard. Ini nanti menampilkan nama dari proktor ya. Di sini yang diberikan untuk akunnya adalah dari Pusmenjar DKI Jakarta ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu status tes. Kita lihat status tesnya di sini tidak ada kegiatan ya. Ini nanti akan muncul kegiatan yang sedang berlangsung, entah itu kegiatan simulasi ataupun kegiatan ujian. Ya, di sini yang nantinya akan menampilkan token yang sedang aktif. Ya, token akan tampil di sini. Terus status kegiatan yang sedang berlangsung juga akan tampil di bagian status tes. Karena hari ini tidak ada kegiatan, baik itu kegiatan simulasi ataupun kegiatan ujian yang sedang berlangsung, maka terdapat notifikasi atau peringatan seperti ini. Tidak ada tes yang dapat diakses oleh user akun Anda. Itu untuk menu status tes. Selanjutnya di menu daftar peserta. Di sini akan menampilkan peserta yang akan mengikuti ujian ya. Mulai dari nomor, ini adalah nomor urutnya, username yang digunakan oleh peserta untuk login ke dalam Exambro masing-masing. Nama peserta, kelompok, ini nanti berdasarkan ini kelompok tesnya ini. Terus nick, ini adalah nomor induk
dari si peserta ini. Jadi seluruh peserta nanti akan tampil di dalam menu daftar peserta ini. Ya. Ini yang pesertanya sebanyak 15 peserta. Kalau peserta kita ada 50, berarti nanti di sini juga ada 50 item. Itu untuk menu daftar peserta. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok tes. Nah, di sini kita akan menentukan si peserta ini akan kita ikutkan ujian atau tidak. Ya. Kalau kita akan memasukkan seluruh peserta ini ke dalam ujian kita, ya, maka kita harus memilih peserta yang akan kita ikutkan ke dalam tes. Ini hampir sama dengan yang ada di UNBK kemarin. Ya. Kita pilih pesertanya, kita checklist, kita save, baru nanti peserta akan bisa login ke dalam aplikasi Exambro-nya masing-masing dan akan bisa mengikuti ujian. Itu untuk peserta. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu daftar login peserta. Di menu ini kita bisa melihat peserta yang sudah login ke dalam aplikasi. Ya, di sini ada 2 peserta yang sudah login. Ya, ini username-nya, ini namanya. Kalau ini terdapat 2 username, berarti yang sudah berhasil login ke dalam aplikasi itu sebanyak 2 peserta. Kalau pesertanya 30 dan sudah login semua, maka di sini yang tampil sebanyak 30 peserta. Itu untuk daftar login peserta. Sekarang kita masuk ke dalam menu request reset peserta. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara CBT Sync di aplikasi UNBK dan juga CBT Sync yang ada di AKM. Kalau di aplikasi UNBK, ya, CBT Sync UNBK, kita melakukan reset login peserta berdasarkan secara lisan. Ya. Jadi siswa menyampaikan kepada proktor yang ada di ruangan lab masing-masing kalau siswa tersebut untuk direset login. Akan tetapi di aplikasi AKM ini, ya, CBT Sync Proktor di AKM, untuk reset peserta itu berdasarkan request by aplikasi. Ya. Untuk reset ini bisa jadi karena koneksi internet si siswa putus, ya. Koneksi internetnya putus, ataupun juga misalkan peserta untuk Exambro-nya tiba-tiba keluar atau tertutup, ya. Ya, maka nanti ketika login lagi secara otomatis by system, siswa atau dengan username tertentu akan secara otomatis meminta atau request reset login kembali. Nah, bagi yang nantinya minta reset login akan tampil di sini baik nama username-nya dan nama pesertanya. Kita pilih si siswa yang akan kita reset untuk login. Kalau ada banyak, kita pilih yang ini, checklist yang kotak kecil ini. Selanjutnya kita klik reset. Itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu laporan individu. Di menu ini hampir sama dengan CBT Sync di UNBK, ya. Di sini kita bisa download dari hasil screenshot oleh aplikasi di halaman yang terakhir untuk peserta, ya, yang biasanya menampilkan nilai, ya. Di sini proktor bisa download hasil screenshot yang secara otomatis dibuat oleh sistem.
Ya, akan tetapi di sini kegiatannya sedang tidak aktif atau tidak ada kegiatan, maka kita tidak bisa downloadnya. Itu. Selanjutnya di menu foto peserta tes, kita bisa mengunggah atau memberikan foto di masing-masing peserta. Ya. Caranya kita pilih di menu select file, kita cari file zip dari kumpulan foto-foto peserta yang sudah kita jadikan satu, yang tentunya sudah kita jadikan file zip ya. Tapi sebelumnya pastikan di nama filenya itu sama dengan username si peserta agar bisa nanti secara otomatis foto peserta tersebut berubah menjadi yang terbaru sesuai yang sudah kita upload barusan. Ini kita cari filenya, nanti akan muncul di sini ya, fotonya terus nama peserta tersebut. Untuk menghapusnya, karena misalkan kita salah dalam memberikan foto ya, itu dipilih di menu hapus semua foto ya. Itu beberapa menu yang ada di aplikasi CBT Sync untuk Proktor. Apabila sudah selesai, kita klik logout ya. Demikian sedikit gambaran apa yang diharuskan yang harus dilakukan oleh Proktor dalam kegiatan AKM, dan sedikit gambaran bagaimana caranya menggunakan aplikasi CBT Sync bagi Proktor untuk kegiatan AKM. Demikian untuk video-video dan fitur-fitur yang lain dalam ujian AKM akan saya sampaikan di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.